Halo, salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Perkenalkan, nama saya Roni Sombing, Sarjana Pendidikan. Saya mengajar di UPT SD Negeri 067953 Medan. Saya calon guru penggerak angkatan 10 Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Di sini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.2 mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Apakah pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Artinya, pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran untuk mendukung semua murid di kelas kita. Ingat, setiap anak adalah unik. Mereka punya kelebihan dan kekurangan masing-masing, seperti minat, gaya belajar, kebiasaan, pola pikir, kemampuan literasi, dan lain sebagainya. Nah, disinilah perlunya usaha guru untuk dapat memenuhi kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda, agar mereka merasa nyaman saat belajar di kelas dan tentunya tujuan pembelajaran dapat tercapai. Bagaimana cara untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus memahami tujuan pembelajaran, lalu mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid, melakukan manajemen kelas yang efektif, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, lalu melakukan penilaian berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek berikut, yaitu aspek kesiapan belajar murid, aspek minat murid, dan profil belajar murid. Kesiapan belajar murid itu mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. Minat murid. Minat setiap anak pasti berbeda-beda. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Profil belajar murid, di mana profil belajar murid harus kita perhatikan untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu dari lingkungan, budaya, gaya belajar murid, dan kecerdasan majemuk peserta didik. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara berikut ini, yaitu dengan mengamati perilaku murid-murid, mengidentifikasi pengetahuan awal dari murid, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran yang sudah dilakukan, berbicara dengan guru kelas sebelumnya agar dapat melihat kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh murid, membaca rapor murid di kelas sebelumnya, lalu menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik untuk pengetahuan awal murid. Strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran ada 3, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Kita mulai dari diferensiasi konten, berkaitan dengan apa yang kita ajarkan seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Lalu mendiferensiasi konten bisa dilakukan dengan membedakan pengorganisasian atau format penyampaiannya, bukan mengubah atau menurunkan standar kurikulum. Diferensiasi proses, yaitu kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Yang terakhir, diferensiasi produk, bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan atau memverifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Lalu, adakah keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul yang lain, mulai dari modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4? Nah, kita lihat keterkaitannya antara modul 1.1 dan modul 2.1, yaitu untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara.
Lalu keterkaitan antara modul 1.2 dengan modul 2.1 adalah dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid. Hal ini sesuai dengan peran dan nilai guru penggerak. Yang berikutnya, keterkaitan antara modul 1.3 dengan modul 2.1, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Keterkaitan antara modul 1.4 dan 2.1, yaitu dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas ataupun keyakinan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Sekian dan terima kasih pemaparan saya mengenai koneksi antar materi di modul 2.1. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu guru yang menyaksikan video saya. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru penggerak. Guru penggerak tergerak, bergerak, menggerakkan.